Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya sedang puasa. Kalam bermula dengan bismillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Agar bapak ibu tak dililit masalah, atasilah masalah tanpa masalah. Baru dapat pantunnya tadi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Septina Primawati, ibu-ibu sekalian, Ketua BKAW, BKMT, PKK, hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini amat sangat saya senangi. Kenapa? Karena membantah isu yang dituduhkan kepada saya anti kebinekaan. Abdul Somad bolak-balik WhatsApp, SMS masuk, katanya Ustadz Abdul Somad anti kebinekaan. Maka judul hari ini seolah-olah ingin membantah. Inilah masyarakat yang pluralis. Ada suku Sunda, Jawa, Batak, Melayu, Minangkabau. Ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu. Tapi kita bisa hidup bersama dalam naungan siapa yang paling banyak Islam. Di mana negeri paling banyak Muslimnya, maka yang minoritas pasti terjaga. Tunjuk mana negeri yang banyak Muslim. Tapi kalau Muslim sebagai minoritas, pandang jauh Palestina, apa yang terjadi kepada saudara kita sekarang. Kita menjadi minoritas di tengah komunitas Yahudi yang begitu banyak. Slobodan Milosevic di Serbia membantai saudara kita yang berasal dari Bosnia Herzegovina. Habis. Biar agak nampak di foto itu nanti. Serius. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi masalah merajut silaturahim, merekat ukhuwah di tengah masyarakat yang pluralis, rasanya umat Islam ini tak perlu digurui. Karena sudah 14 abad kita bisa bersama-sama walaupun berbeda agama, berbeda suku bangsa. Kalau sudah Islam yang banyak, InsyaAllah yang lain selamat. Karena memang pedoman Nabi kita, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Jangankan hanya manusia, binatang ternak pun dapat rahmatnya. Nanti kita akan bahas insyaAllah. Ini masalah menyikapi kebersamaan ini. Umat ini terbagi dua. Satu eka, satu eki. Eka itu ekstrim kanan, eki ekstrim kiri. Ekstrim kiri semua agama benar, Islam benar, Kristen benar, Konghucu benar, tak usah permasalahkan agama. Yang ekstrim kanan semuanya salah. Maka kalau tidak sama dengan saya, masuk neraka. Kepalanya mesti dipancung, hartanya halal, ledakkan kedutaannya, bunuh orangnya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, dua-duanya tak betul. Agama Islam itu mana? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Pertengahan. Eki tak betul, eka tak betul. Yang betul itu mana? Manhaj wasatiyah, moderat, pertengahan. Islam tidak menghalalkan segala orang berbeda dan engkau halal darahnya, tidak. Dan Islam pula tidak mengatakan semua benar. Agama yang benar ya Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Tapi kalau kita Islam Muslim, apakah kita tak boleh bertetangga dengan Panjaitan? Ya boleh. Kenapa Ustaz sebut Panjaitan? Dulu dekat rumah saya Pak Panjaitan. Saya menyewa rumah waktu di Mesir kuliah. Nama tuan rumahnya Baba Yosef Hana. Orang Kristen Ortodok Koptik, Kristen asli. Rumah dia di atas,
rumah kami di bawah. Setiap bayar sewa rumah, saya naik ke atas. Dia tidak Islam dan kami Muslim. Kami tak pernah berkelahi dengan Baba Yosef. Sampai akhirnya suatu hari kami dipanggil oleh Baba Yosef. Ya beni, anak-anakku, kata dia. Saya kalau pejam mata sekarang ingat wajahnya. Berkumis, putih, rambut ikal. Kata Baba Yosef, anak-anakku, mau tak mau, suka tak suka, harga sewa rumah mesti kunaikkan. Karena sudah lama kalian bayar sebulan sekian pon. Ini rumah harus bayar naik. Kenapa begitu Baba? Karena saya kena ana musab bi saratan. Saratan cancer. Kata orang barat cancer. Orang kita payah nyebut cancer, kanker. Kata Baba Yosef, aku kena kanker nak. Maka yang kuharapkan sewa rumah ni jadi kunaikkan. Kata kami, kalau Baba kena cancer, kami lebih parah lagi Baba. Kami kena krisis moneter. Tak ada duit. Maka kalau Baba naikkan sewa rumah ini, apa boleh buat kami keluar dari rumah ini. Begitu kami sudah mau siap-siap pindah rumah, apa kata Baba Yosef Hana? Kalian jangan pindah, sewa rumah tak jadi kunaikkan. Begitulah hubungan kami dekat. Tapi apakah dengan kedekatan itu lalu saya mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Tak bisa. Karena doa itu kalau tidak sama-sama satu signal tak bisa. Harus sesama simpati. Kalau ke XL rooming dia. Apakah karena beda agama lalu malam-malam kami bawa parang panjang, ayo kita potong kepala Baba Yosef Hana? Tidak. Oleh sebab itu menyikapi perbedaan ini, banyak jamaah SMS ke saya, Ustaz, ini anak kawan saya menikah di hotel, apakah boleh saya datang? Dia beda agama. Silakan datang. Tapi jangan kedatangan itu menghalalkan. Datang ucapkan selamat menempuh hidup baru, pulang. Adapun ritualnya, misanya jangan ikut. Makannya Pak Ustaz, makan kan ada dua di situ. Yang ini food, Muslim food, makanan Muslim. Yang ini non Muslim. Kamu makan di sini. Ada dia sediakan makanan? Ada. Cateringnya Muslim. Iya, makan di sini. Jangan singgah pula ke sini. Jadi makan sini, singgah di sini. Kamu kenapa? Itu kan haram. Kuahnya aja sedikit Pak Ustaz. Ya tak bisa. Ini mesti dipahami dengan baik. Pak Ustaz, atasan saya ini non Muslim. Boleh saya terus kerja sini? Ada kait-kait masalah agama? Enggak. Ya terus kerja. Tak masalah. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sayyidina Ali kerja mengambil upah menimba air. Waktu itu belum ada mesin sanyo. Maka menimba air. Di mana? Di rumah orang Yahudi. Dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Sayyidina Ali kerja ngambil upah nimba air. Nabi tak melarang. Kenapa? Kerjanya menitik puluh keringat cari makan halal. Masalah dia kerja kepada non-muslim, selama tidak ada dipaksanya ritual dia, tak apa-apa. Kecuali kalau kerja sama dia, dia paksa. Kamu kerja sama saya, tapi setiap pagi kamu mesti, itu baru tak boleh, walaupun 3 kali tunjuk. Karena terkait dengan simbol agama. Itu ada salah satu masjid di Jalan Nangka, keluar Sudirman, masuk Nangka, sebelah kiri ada masjid di belakang. Tiap tahun dapat kambing. Kami dapat kambing Pak Ustadz. Siapa yang ngasih? Boleh tak kami terima kambing ini? Saya tanya. Ada dia bawa unsur-unsur agama? Tak ada. Sikit pun tak ada. Tak ada Pak Ustadz. Dikasihnya saja. Terima aja untuk kurban. Lalu nanti waktu motong disebut nama dia? Tidak. Maka ketua masjid, sekretaris, bendahara, potonglah atas nama pengurus. Yang pula dipotong Bismillahi Allahu Akbar untuk si Manung Khalid. Tak bisa. Maka pakai nama pengurus masjid. Diterima. Boleh kami menerima hadiah kepada non-muslim selama tak ada unsur kristenisasi murni. Tapi jarang ini. Mana ada orang kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Kenapa burung tempua bersarang rendah? Biasanya sarangnya tinggi, tiba-tiba dia bersarang rendah. Kenapa? Karena padi sedang berbuah.
Tak nyambung kami Pak Ustaz, minum aqua. Kalau padi sedang subur, maka burung tempua turun ke bawah, bersarang rendah karena ingin makan padi. Kalau tak musim padi, sarangnya tinggi. Biasanya ada, tapi ada sebagian dia memang tak ada sama sekali. Sahabat saya hafal Quran. Ustaz tahu bagaimana ceritanya saya hafal Quran? Tidak. Saya merantau Pak Ustaz. Terus sampai di Jakarta saya jualan di pasar karena tak ada keluarga. Sampai akhirnya seorang inang-inang menengok saya. Inang-inang itu nenek-nenek. Ditengoknya saya, ditanyanya, kamu sekolah? Tidak. Kenapa tak sekolah? Karena tak ada. Saya biayai kamu sekolah. Sampai hafal Quran selesai saya, dia yang biayai Pak Ustaz. Tak pernah diajaknya kamu masuk agama dia. Tidak Pak Ustaz. Oh, baik sekali dia. Tapi kasihannya amal dia tak bernilai karena dia tak menyebutkan passwordnya. Andai saja dia sebut password asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tentu dia masuk dalam surga Allah. Maka Bapak Ibu kalau punya tetangga, kawan, sahabat, baik, ajak dia. Aku ingin kau masuk surga bersamaku. Payah agama Islam itu, mandinya 1 hari 2 kali. Payah agama Islam itu, wuduknya lagi. Payah agama Islam itu pakai jilbab panjang gatal ketombe. Payah agama Islam itu harus pakai jilbab, pakai mukena. Tenang saja. Nanti awal-awalnya berat, tapi kalau lama-lama kau akan cinta kepada Islam. Disuruh pakaian panjang melindungimu, disuruh kau mandi supaya kau bersih, disuruh kau berwuduk supaya kau sehat, maka kau masuk ke dalam. Jangan takut-takuti dia. Saya tak setuju dengan ustaz-ustaz yang ekstrim, keras. Naik ustaz ke atas mimbar, berceramah lantang. Yang pertama kali berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun disunat pakai kampak. Suara mikrofon keluar sampai ke masjid. Orang itu sedang lari-lari pagi, mendengar kampak lari dia pulang langsung. Ayah, orang Islam pakai kampak lah katanya. Cobalah lembut sikit. Pertama kali berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun pakai kampak. Siapa yang bilang Nabi Ibrahim sunat pakai kampak? Itu tak betul. Nama kampungnya Qudum, bil Qudum. Qudum itu bahasa Arabnya kampak. Orang ini salah baca, dibilangnya bil Qudum kampak. Padahal kalau dia baca syarah hadis itu bil Qudum, berkhitan di sebuah negeri, nama negerinya Qudum. Nama negeri itu kampak. Di tempat kita ada kampak, di Jawa ada, di sini Cikampak. Di Jawa Cikampek. Jadi bukan pakai kampak. Jadi jangan bicara yang keras-keras. Ini ustaz ceramah digunakan kata-kata yang menakutkan. Pilih kata yang tak menakutkan orang. Rukun Islam 5 perkara. Ya, takutlah dia mendengar 5 perkara. Hanya 5 perkara, 1 perkara 25 juta gitu. Apa pakai istilah-istilah yang menakutkan orang? Yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan takut-takuti orang. Kenapa Islam itu 1 hari mesti wuduk 5 kali? Bro, ente tahu tak bahwa tangan kita ini mengandung zat asam. Makanya mesti sering-sering cuci tangan. Keluar zat asam menyebabkan influenza, keluar zat asam menyebabkan batuk, keluar zat asam menyebabkan demam, keluar zat asam menyebabkan tipoid, keluar zat asam menyebabkan penyakit malaria. Maka dia mesti dicuci sering-sering. Oh begitu. Ini iklannya, coba tengok. Apa iklannya? 5 jari cuci aku dong. Makanya sekarang ada hari cuci tangan sedunia. Jadi jawabannya rasional. Jangan ditanyanya, kenapa kalian cuci tangan 1 hari 5 kali? Pokoknya sudah begitu sejak zaman Nabi kami. Lakukan, kalau tidak neraka jahanam tempat kau. Maka dia ketakutan duluan. Begitu dia nengok kita langsung terbayang neraka. Itu siapa tuh? Neraka kata dia. Ajarkan dengan. Makanya kalau kita naik pesawat, tapi yang kelas tentu kelas VVIP, begitu kita duduk datang pramugari bawa sapu tangan. Saya kemarin dibawakannya sapu tangan. Bapak tidak. Yang pertama kali naik ditengoknya, diambil, dikunyahnya. Berasap, tengok sangka roti hangat.
padahal itu untuk cuci tangan. Kenapa? Membersihkan zat asam. Siapa agama yang paling bersih di dunia? Islam. Bangun pagi, cuci tangan. Salat zuhur, cuci tangan. Salat asar, cuci tangan. Salat maghrib, cuci tangan. Salat isya, cuci tangan. Mau tahajud witir, cuci tangan. Iktikaf, bersih, bersih, bersih. Jadi dia tertarik masuk Islam karena kebersihannya. Iklan besar baleho. Gosok gigi sehari 3 kali. Habis makan pagi, makan siang, mau tidur malam. 3 kali dia bilang. Orang Islam gosok gigi berapa kali? Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka bersiwak gosok gigi inda kulli shalah. Setiap mau salat gosok gigi. Setiap mau salat gosok gigi. Setiap mau salat gosok gigi. Hanya saja kalau bulan Ramadan ini setelah tergelincir matahari tidak dianjurkan. Tadi pagi ya, sudah tergelincir matahari gosok gigi makruh. Gosok gigi kumur-kumur, jam 2, jam 3 lesu, lemah. Begitu selesai gosok gigi segar. Pakai mentol. Keluar dari kamar mandi, keluar salju dengan bunga-bunga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita masalah agama rasional. Kenapa kalian itu sholat? Apa itu? Bro, ente bernapas dari mana? Dari hidung, lobang. Ente makan dari mana? Dari mulut, lobang. Tanganmu makan dari mana? Pori-pori, lobang. Tapi tulang tak ada lobangnya. Tulang-tulang di badan ini tak ada lobangnya. Lalu tulang itu makan dari mana? Dari banyak digerakkan. Makanya kami banyak bergerak. Tulang leher. Bagaimana menjaga tulang leher? Banyak bergerak. Makanya hari Kamis pagi pegawai-pegawai kantor dinas teng 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 teng. Tapi banyak pegawai di Pekanbaru ini bukan tulangnya sehat karena tak bergerak. Biji matanya bergerak nengok instruktur senam. Padahal kalau dia sholat, berapa kali dia menggerakkan tangan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ketika rukuk, kaki tak boleh ditekuk, lutut itu tak boleh ditekuk. Tasyahud, kaki meregang semuanya dan lehernya. Berapa kali dia mengucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Qabliyah subuh, salat subuh, tahiyatul masjid, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, salat witir, salat tahajud, salat. Banyak. Leher orang yang paling sehat, leher orang Islam, paling bersih orang Islam. Kami memang pakai sarung. Kami memang nampaknya sarungan. Kalian pakai jas, pakai dasi, tapi tak berbasuh. Ustadz ini ceramahnya rasialis ini. Ini bukan menjaga kebinekaan ini. Saya sedang menceritakan bagaimana Islam menghormati tetangga, saudara, kawan, kerabatnya. Nabi Muhammad SAW jangan bayangkan dia bawa pedang panjang. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Nah, Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada 3 Yahudi tambah 1 kampung. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Hidup adem ayam tentram. Bahkan ada 1 istri Nabi orang Yahudi namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Pagi-pagi Sofiyah datang menjumpai ayahnya. Ya, malam tadi aku menengok ada bulan turun di pangkuanku. Datang Huyai ditempelengnya Sofiyah. Lepak, berdarah bibir Sofiyah. Kenapa? Karena mimpinya itu ayahnya tahu. Orang Yahudi hebat takwil mimpi. Mimpi memangku bulan artinya menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu diumpamakan dengan bulan purnama yang menerangi malam gelap gulita. Makanya dia disambut dengan Tala'al badru alaina. Al-Badru. Kalau bulan itu bulat namanya Al-Badru. Kalau bulan itu masih sabit namanya Hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Pekanbaru, Pak Badar dan Pak Hilal. Laki-laki Badarudin, perempuan Badariah. SMS tak dibalas, telepon tak diangkat. Siti Badriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad itu disebut dengan Qamar. Qamar artinya bulan.
Makanya ada syair yang dibuat oleh sahabat Nabi Hasan bin Thabit. Nabi Muhammad disebut dengan qamar. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan Nabi, qamarun. Nabi diumpamakan sebagai bulan yang menerangi. Bermimpi dia memangku bulan, maka kemudian ditempeleng oleh bapaknya, berarti kau akan menikah dengan Muhammad. Mimpi itu terwujud. Sofiyah memang menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, tapi mertuanya tetap Yahudi. Jadi kalau ada orang mengatakan agama kalian rasialis, setiap beda dengan Islam pancung kepalanya, bagaimana mungkin kami mengatakan agama kami rasialis, sedangkan Nabi kami istrinya ada orang Yahudi, Sofiyah binti Huyai. Istri Nabi ada yang Kristen, ada masuk Islam. Siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Maria namanya. Hadiah dari mana? Raja Mesir namanya Muqawqis, panggilannya Muqawqis, namanya Jirjis. Dibawalah surat Nabi SAW. Yang membawa surat itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dibawa dari Madinah, menyeberang Laut Merah sampai ke Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Alexander membuat kota, namanya Alexandria. Abdul Somad kalau buat kota, namanya Somadia. Nama rajanya Jirjis, nama panggilannya Muqawqis. Ini surat baginda Nabi. Dibacanya surat Nabi SAW, ditutupnya, diciumnya, dibalasnya hadiah banyak. Di antara hadiah itu dikirimnya satu botol asal Banha, madu dari Banha. Sampai madu itu ke Madinah, diminum Nabi, madu itu habis. Jadi kalau ada ibu-ibu BKMT, BKW, Ustadz Somad, kami dapat hadiah madu dari Ong Tai Kim. Kenapa tak diminum? Takut saya Pak Ustadz. Mari kasih saya biar saya minum. Nabi meminum madu hadiah dari Raja Mesir, agamanya Kristen Ortodok. Habis, dikasih kain putih. Karena Mesir itu produk tekstil, kain-kain bagus dari Mesir. Mesir peradabannya maju, piramid, Fir'aun. Maka kain putih itu diambil Nabi, disimpan, dijadikan baju jubah. Diambil Nabi. Maka kalau dikasih pakaian, boleh. Dikasih minuman, silakan. Lalu dikirim pula biral. Keledai paling besar, himar paling kecil. Antara keledai dengan himar, antara kuda dengan keledai, ada binatang pertengahan namanya biral. Dikirimnya biral untuk Nabi sebagai kendaraan dinas. Dipakai Nabi. Ada bapak ibu dapat hadiah motor Yamaha Mio. Tak usah sebut merek Pak Ustaz, motor lah pokoknya. Dapat, ya boleh dipakai. Kecuali ada stiker-stiker, dipasangnya stiker haleluya, dipasangnya stiker agama, home santi home, itu baru tak boleh. Tapi anda dapat tanya dia, ini stiker boleh kami copot? Boleh, ganti, Allahu Akbar. Doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahad. Apa salahnya menerima hadiah? Boleh. Dikirimnya perempuan 2 orang, satu namanya Sirin, satu namanya Maria Al-Qibtiyah. Sirin dinikahkan dengan sahabat Nabi yang belum menikah, namanya Hasan bin Thabit. Maria menjadi ibu dari anak Nabi laki-laki, lahir dari Maria, namanya Ibrahim, umurnya 18 bulan meninggal dunia. Andai Ibrahim itu hidup, tentu dia akan menjadi orang paling disayangi oleh orang Mesir karena ibunya orang Mesir. Makanya Nabi sebelum meninggal, apa kata Nabi? Nanti kalau kalian sampai ke Mesir, istausu li ahli Misra khaira. Kalau kalian sampai ke Mesir, kalian akan berdakwah kebaikan di Mesir. Karena Mesir bukan sekedar negeri, tapi Mesir adalah ada hubungan pernikahan dengan aku. Makanya ketika orang Arab sampai ke Mesir, mereka tanya, dari mana? Dari Madinah. Oh, dari Madinah, iya. Pengikut Muhammad, iya. Muhammad Utsman doa. Karena istri Nabi SAW ada orang Yahudi, istri Nabi ada orang Mesir, dan dia adalah muslimah bernama Maria Al-Qibtiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini rasis, Islam ini fasis, Islam ini hanya sesama dia saja, kalau tidak sama dia halal. Oh, tidak begitu saudaraku. Pelajari Islam dengan baik. Makanya orang-orang barat yang belajar tentang Nabi Muhammad, tapi yang paham, dia puji Nabi Muhammad itu luar biasa.
ada seorang perempuan namanya Karen Armstrong. Karen Armstrong. Dari namanya Bapak Ibu sudah tahu ini orang tak mandi wajib dan tak sunat. Karen Armstrong, tapi dia tulis buku the best seller, buku terbaik. Apa judulnya? History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Sejarah biografi Muhammad, diceritakannya kelebihan-kelebihan Muhammad. Ada lagi orang Amerika namanya Michael H. Hart. Michael H. Hart, judul bukunya 100 Influential Person in History. 100 ranking orang-orang paling berpengaruh di dunia. The Moses ada, the Jesus Christ ada, Buddha ada, Siddhartha Gautama ada, tapi dibuatnya nomor 1, the first, orang porong nomor 1, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia melihat ada sifat-sifat humanisme, kemanusiaan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang masuk ke negeri Melayu ini, sehingga orang Melayu bumi lancang kuning bisa menerima siapa saja yang datang ke Riau. Riau penuh dengan pendatang, tapi tak pernah pendatang merasa tamu di negeri ini. Semuanya menjadi orang-orang yang sudah menjadi bumi Melayu lancang kuning. Saya orang Jawa Pak Ustaz, kau Jawa. Kalau sudah sampai ke Riau, kau adalah Melayu Jawa. Saya orang Batak Pak Ustaz, orang Batak. Kalau sudah sampai ke Riau, menjadi Batak Melayu bumi lancang kuning. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Kalau sudah disebut Melayu, Islam. Melayu, Islam. Melayu tanpa Islam hilang manya, tinggal layu. Ambon tak Melayu Pak Ustaz. Ambon Minangkabau mana? Minangkabau adalah Islam. Minangkabau Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabau. Siapa nama orang? Paulus Kabau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan kita. Saya sehari-hari mengajar di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, sama dengan Ibu Hajah Nur Hasanah yang namanya selalu kita baca dalam tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu kemudian mahasiswa ini kan banyak dari negeri-negeri lain, tak semuanya Riau. Ada mahasiswa ini ngomongnya agak beda sedikit. Yang lain bilang kabel. Tolong kabelnya, ini tidak kabel. E-nya agak kentara sedikit. Maka datang kawan ini satu mengejek dia. Hei kabel. Saya bilang kalian jangan ejek mengejek. Kita kalau sudah sampai di sini tak boleh ejek mengejek. Jalan yang paling besar di Riau jalan apa? Jalan Sudirman Pak. Sudirman itu orang Melayu atau orang Jawa? Orang Jawa. Seandainya orang Riau ini rasis, tak menghormati orang selain Melayu, pasti nama yang paling besar jalan Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kesturi. Tapi coba tengok, jalan apa? Hang Tuah kecil, yang besar apa? Sudirman. Jenenge sampean sapa? Sudirman. Orang Jawa. Di jalan Sudirman itu gedung apa yang paling besar? Paling tinggi, paling mewah? Suman HS. HS itu apa? Hasibuan. Gedung gubernurnya apa namanya? Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu orang mana? Siapa yang cerdas, siapa yang berpikir, siapa yang berbuat untuk Riau, namanya akan dikenang sepanjang masa. Tapi dia akan menjadi orang Melayu. Kalau sudah besar di sini, lahir di sini, maka bangunlah negeri ini, mencari makan di sini, bayar zakat di sini, hidup di sini, hidupi pula orang-orang sini. Maka bersama kita, jangan anti kebinekaan. Tak bisa. Saya pokoknya enggak mau kalau mantu saya selain suku saya. Menangislah mahasiswa tadi. Kamu nangis kenapa? Galau Pak Ustaz. Mau menikah sama dia ditolak orang tuanya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Saya ke dukun takut Pak Ustaz masuk neraka. Mantap ente ngajinya. Sama siapa ngajinya? Sama Ustaz Somad. Kenapa dia tak mau terima ente? Karena saya orang Batak Pak Ustaz. Calon kamu itu orang apa? Orang Jawa Pak Ustaz. Apa alasan dia tak mau menerima kamu? Sudah ngomong calon mertua sama saya Pak Ustaz, kami enggak akan menerima kamu. Derajat kami terlalu jatuh kalau nikah sama kamu. Masa dari emas langsung jadi tulang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apapun sukunya,
Tapi pandai-pandailah. Pandai penting, pandai-pandai jauh lebih penting. Calon kamu itu orang apa? Orang Jawa Pak Ustaz. Carilah ustaz yang Jawa. Bawa ke dia. Bawa Ustaz Jamhur ke sana. Insyaallah Ustaz Jamhur ngomong, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kapare api wis pirang-pirang dina teko kene." Katanya bapak nolak ini ya? Iya, siapa ini? Iki Ustaz. Sedulurnya sampean. Iya. Wonge apik Pak Ustaz. Bukan cuman apik, terus apik tenan. Insyaallah dia terima. Calon ambo ke orang Minangkabau Pak Ustaz. Carilah Ustaz yang Minangkabau. Bawa Ustaz Ikhwan LCMA. Ustaz tolong bawa iku mentua orang nampaya kubuah gua. Bawa ngobrol sama dia. Siapa Pak? Iko sudah rawa. Sudah lama kenal sama dia. Oh, balanci-lancian ayah dapurnya ke rumah awak. Dakek mana mah? Elok iko orang rancak Pak. Jadi ada rekomnya. Dia orang mana? Oh, dia orang Batak Pak Ustaz. Bawa Ustaz Saidul Amin. Ustaz Saidul Amin masa? Siapa? Anak kita sesudahnya. Oh loh maksudnya. Bawa. Jangan bawa saya. Berapa kali mahasiswa mau bawa saya? Jangan. Kalau saya kamu bawa, aturan jadi tak jadi malahan. Saya langsung aja. Kamu terima dia jadi menantu. Kalau tak kau terima, neraka jahanam tempatmu. Tentu pergi dia ke dapur. Pergi pulang dari rumah ini gitu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Caranya, modelnya, metodenya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun sukunya, minumnya tetap teh botol. Dimanapun dia tinggal, bagaimanapun karakternya, kita mesti bedakan 3 ukhuwah. Kita dengan kawan kita yang di seberang apa namanya? Ukhuwah wataniyah. Ukhuwah bersaudara, wataniyah satu negeri, berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bernegeri satu negeri Indonesia. Tapi kita di ruangan ini namanya ukhuwah Islamiyah. Tapi saya bicara ukhuwah, ibu-ibu ingatnya kuah malah. Bakwan kuah, sampodeh kuah. Ukhuwah. Ukhuwah itu diambil dari kata akhun. Maka kalau dipanggil saudaraku, ya akhi. Islam datang ke negeri ini bukan pakai pedang. Siapa yang tak mau Islam, pancung kepala. Dah. Islam datang dengan kelembutan. Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Wali Songo, Sunan Kudus dari Kudus Jawa Tengah. Dia tahu orang Kudus ini agamanya Hindu. Orang Hindu pakai candi. Dia tidak bangun masjid pakai kubah. Karena kalau dibangunnya pakai kubah, nanti orang Hindu terkejut lari. Maka dibangunnya menara Masjid Kudus Candi. Pergilah ke Masjid Kudus. Sampai sekarang menaranya candi. Datang orang Hindu menengok menara Masjid Kudus. Loh, iki apa? Iki masjid. Sama bangunan kita. Foto sami mawon. Ditambatkannya lembu di bawah. Mereka nengok lembu. Ini siapa? Tuhan kita. Mereka nyembah lembu. Ditengoknya menara. Sama. Akhirnya mereka intip ke dalam. Ini tempat ibadah orang Islam. Iya. Isinya apa? Dia tahu orang Jawa suka nyanyi-nyanyi. Dirobaknya lagu solawat dengan nyanyi. Mereka sebut dengan apa? Sekaten. Sekaten itu apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengoknya di dalam orang sedang main gending, main angklung, main alat musik tradisional Jawa. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Itu bukan lagu Arab. Tak pernah saya dengar di Mesir, tak pernah saya dengar di Kairo, tak pernah saya dengar di Maroko. Itu murni lagu Jawa. Salatullah, salamullah. Itu lagu Jawa. Ler ilir, nasumilir, tak ijo royo royo. Manten anyar. Aku nek manten anyar ya ingat. Apa maknanya? Bahwa asimilasi budaya tanpa merusak agama. Begitu juga ketika Islam masuk ke negeri kita. Pak Ustaz, mana yang lebih dulu? Wali Songo atau orang Riau? Mana yang lebih dulu masuk Islam? Wali Songo di Jawa atau orang Islam di Riau? Saya tanya mahasiswa saya di lokal. Mahasiswa sekalian,
Ya Pak Ustadz, mana yang lebih dulu Islam? Wali Songo di Jawa apa kita di Riau? Oh, Wali Songo Pak. Kamu? Riau Pak. Kamu? Bingung Pak. Itulah kalian tak belajar sejarah. Wali Songo itu abad keberapa? Abad ke-14. Ingat, Wali Songo abad 14-15. Riau abad keberapa Islam? Tak tahu anak Riau tahun berapa nenek moyangnya masuk Islam. Kalau mau tahu tak perlu pergi jauh-jauh. Pergi ke Kampar Kiri, lewat pasar Kuntu, lewat pasar lipat kain. Setelah lipat kain jembatan, sebelum jembatan tengok sebelah kanan. Syekh Burhanuddin Kuntu 1111 Apa arti 1111? Orang Kampar Kiri sudah Islam tahun 1111. Sekarang sedang diteliti S3 oleh sarjana muslim di Leiden, Belanda. Ternyata Kuntu pernah menjadi pusat peradaban Islam di Sumatera. Dulu pelabuhan besar di situ. Terjadi banjir bandang menjadi sungai kecil, padahal peradaban besar. Ulama besar langsung datang dari Makkah, dari Taif langsung ke Kuntu. Itulah dia Syekh Burhanuddin 1111. Jubahnya masih ada, tongkatnya masih ada, pedangnya masih ada, kitabnya masih ada, masih dijaga. Artinya apa? Orang Melayu Riau sudah Islam tahun 1111. Kebanggaan luar biasa. Tapi begitu dia datang bersyahadat semua negeri. Memang dulu kita pernah menjadi pusat peradaban Hindu-Buddha. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus. Profesor Purbo Caroko mengatakan pusat kebudayaan Hindu-Buddha Palembang, Sriwijaya. Tapi pusat agamanya didirikan sebuah institut agama. Kiai-kiai, ustaz-ustaz agama Hindu-Buddha berasal dari lembaga itu. Candi Muara Takus terletak di antara dua sungai. Kalau tegak di situ tak nampak bayang-bayang. Kenapa begitu? Ekuatorial Katulistiwa. Khattu garis lurus, istiwa garis lurus di tengah tempat beredarnya matahari, garis matahari. Maka kalau tegak di situ tak ada bayang-bayang. Antara Kampar Kiri dan Kampar Kanan, Candi Muara Takus. Maka besar peradaban Hindu-Buddha dulu. Tapi setelah itu berganti dengan Islam. Sampai-sampai orang kalau hari raya Nyepi, orang Hindu, orang Buddha mau Nyepi, pergi ke sana. Mengapa? Mereka punya melihat sejarah masa lalu. Tapi tak pernah tuh ada orang Islam yang mengusir. Apa pernah ada orang Islam menghancurkan, diledakkan? Tidak. Kenapa? Karena tak terkait dengan ritual kita, tak mengganggu kita. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Kami sholat di An-Nur, kalian sholat di sana. Ini menunjukkan Islam adalah menghormati kebinekaragaman. Maka anak-anak kita jaga. Tapi serangan ke kepala otak anak-anak kita itu sekarang luar biasa. Ditarik menjadi liberal, ditarik menjadi sekuler, ditarik dengan kristenisasi, ditarik dengan hiburan-hiburan, sehingga otaknya blank, kosong, tak ada apa-apa. Alhamdulillah Provinsi Riau insya Allah anak-anaknya terjaga. Kenapa? Pondok pesantren, SDIT, SMAIT. Di Kubang ada Islamic Boarding School, Ihsan Boarding School. Di Panam ada Al-Fitiah. Ada pula banyak, tak bisa sebutkan satu-satu. Al-Ulum, ada As-Sofa, macam-macam pondok pesantren. Maka masukkan anak-anak kita. Kalau tidak ini kepalanya ini habis. Ini kepala Abdul Somad ni. Kepala Abdul Somad ni dulu yang merusaknya tak banyak, bisa dihitung 5 jari. Unyil, Ucrit, Usrok, Paugah, Pak Raden. Tapi anak-anak kita sekarang kepalanya dirusak. Datang dari Jepang, siapa namanya? Naruto. Datang dari Amerika, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Merusak semua. Yang agak baik sedikit datang dari Malaysia, Upin Ipin. Itu pun ada juga yang jahat satu, Bang Saleh. Bang Saleh itu jahat tuh, bencong. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang Amerika ini bawaannya ketakutan saja. Takut. Kalau dia tengah malam menengok ke langit, dia takut, katanya akan turun alien dari atas. Kalau dia duduk di tepi sungai, bawaannya takut, dari sungai itu akan naik ke atas Godzilla. Kalau dia tengok mobil, dia takut, mobil ini nanti akan bangkit, kata dia, menjadi transformer. Ustaz kok tahu? Nonton juga nih Ustaz. Tapi yang paling mereka takutkan adalah Islam. Maka mereka tunduk Islam ini agama teroris. Mereka katakan agama Islam ini ekstremis.
mereka munculkan yang disebut dengan Islamophobia. Tapi memang agama Islam ini agama unik, agama yang mengerikan. Makin dituduh, makin didiskreditkan, makin ditakut-takuti, orang makin semangat masuk Islam. Masjid besar di Jerman bisa menampung 2.000 orang. 2 juta sampai 3 juta imigran Jerman sudah mengisi, imigran dari Turki sudah mengisi. Makanya Erdogan meresmikan masjid besar di Jerman. Indonesia Pak Ustaz? Insya Allah beberapa tahun ke depan. Untuk sementara masjid kita aja kita selesaikan dulu. Karena banyak peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Sampai jamaah dari Malaysia itu terkejut waktu kita bawa jamaah Malaysia naik bis. Heran dia menengok apa ke? Ikan ke? Menengok orang Islam Indonesia menangguk duit 2.000 perak di tengah jalan. Turki sudah membangun masjid berkapasitas 2.000 orang di Jerman. Maka Jerman itu diisi orang Turki. Inggris diisi imigran Islam dari 3 negara. IPB, India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris. Spanyol akan diisi imigran dari Maroko, Islam. Perancis akan diisi imigran dari 2 negara. Tunisia, Aljazair, Zainuddin Zaidan jadi orang imigran terkenal dengan sepak bolanya, punya rumah makan, punya restoran Islam food di mana? Di Perancis. Maka orang Islam akan memenuhi. Orang Eropa kemana? Jerman, Inggris, Perancis tidak mau menikah. Mereka akan musnah sendiri disebabkan virus HIV/AIDS. Penyebarannya dibantu oleh apa? LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Itu penyakit mereka yang mereka kembangkan di tempat kita. Orang kita jangan ikut. Orang Islam takkan terkena LGBT. Kenapa? Karena dia menikah. Mereka tak mau menikah. Makanya di Jerman siapa yang mau nikah punya anak ditanggung sampai S3. Kenapa? Karena mereka susah tak mau. Saya ketemu satu jemputan dengan bule di Indah Kiat. Satu malam saya ceramah di Indah Kiat, pulang satu jemputan. Saya tengok di belakang bule. Kalau laki-laki Pak Le. Saya tanya, "How are you?" "Fine." "Where are you come from?" "Switzerland." "Oh, dari mana kampung?" "Switzerland." "Are you have children?" "Ada punya anak?" "No child." "Saya tak punya anak," kata dia. "Why?" "Kenapa?" Saya bilang. "No time." Tak ada waktu, kata dia. Baru saya paham cerita Bernard Lewis. Mereka akan musnah karena mereka tak mau menikah, mereka tak mau punya anak, dan mereka terserang HIV/AIDS. Beda sama orang Islam. Orang Islam nikah, makan tidur, makan kangkung, ikan asin, 10 lahir. Banyak anak, banyak rezeki. Akhirnya umat Islam populasinya besar, mereka akan musnah. Maka orang Eropa sekarang sedang ketakutan akan kebangkitan Islam itu. Jangan sampai di Eropa bangkit, di Amerika bangkit, di tempat kita malah hilang. Orang kita asik nak ikut orang barat saja. Rambut dicat pirang. Tengok anak-anak orang Islam pakai anting di lampu merah. Anting. Macam sapi kurban. Pakai baju sobek-sobek. Ini ikut mana nih? Rambut dicat pirang. Saya heran nengoknya. Rambut pirang, hidung pesek. Tak cocok, tak connect. No connecting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka anak-anak kita ini mesti kita jaga. Al-Islamu ya'lu, Islam tetap akan tinggi, wala yu'la alaih, Islam akan terbang tinggi di atas menara Eiffel. Kita bermimpi nanti suatu saat dari atas menara Eiffel itu akan dikumandangkan azan sehingga seluruh Eropa itu akan Islam. Allahu Akbar. Dan itu janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tafta'unnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang kafir senyum mengejek Muhammad, gila, majnun, error ente. Mana bisa menguasai Konstantinopel? Waktu itu kota yang paling besar, Konstantinopel, didirikan oleh seorang kaisar Romawi bernama Kaisar Konstantin. Janji Nabi terwujud 700 tahun sesudah itu. Kata Nabi, akan datang suatu zaman kalian akan menguasai Konstantinopel, wala ni'mar amiru amiruha. Panglima perangnya terbaik, namanya sama dengan namaku. Subhanallah, Masya Allah. Panglima perang yang menguasai Konstantinopel namanya Muhammad Al-Fatih.
Makanya ada jamaah kita dikasihnya nama anaknya. Siapa nama anaknya? Muhammad Al-Fatih. Aku ingin dia mancung macam Muhammad Al-Fatih, rambutnya ikal, badannya tegap, meneriakkan Allahu Akbar. Begitu lahir hitam pesek pendek. Yang diikut itu bukan fisiknya, yang diikut itu mentalnya. Memang casingnya hitam pesek pendek kurus, tapi mentalnya, mental Muhammad Al-Fatih. Setiap sore ayah Muhammad Al-Fatih memandikan anaknya. Ketika dia mandikan di tepi sungai, apa kata dia? Nak, pandang menara Konstantinopel. Ya, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Dimandikannya anaknya. Nak, pandang Konstantinopel. Kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Setelah Muhammad Al-Fatih remaja dewasa, menjadi panglima perang, ingat dia cerita ayahnya, aku harus membebaskan kota itu. Akhirnya dikuasainya Konstantinopel, dirobaknya menjadi kota Istanbul. Bapak Ibu pergi nanti program Turki, umroh Turki ke Istanbul. Ujung-ujungnya Ustadz Somad ngajak umroh rupanya. Tidak, saya tak ada program umroh. Ikutlah bersama ustadz yang lain ke sana nanti menengok bagaimana kota Konstantinopel direbut oleh umat Islam. Tapi ada satu prediksi Nabi. Nabi itu seorang futurolog, future, masa depan. Visi misinya ke depan, 700 tahun ke depan. Ada satu yang belum terwujud. Apa kata Nabi? Rom. Kalian akan menguasai Rom. Rom itu di mana? Romawi adalah Eropa. Kalian akan menguasai Eropa. Bibit-bibit kebangkitan itu sudah ada. Maka anak ibu yang hebat bahasa Inggris, mantap. Anak ibu kuliah di mana? Cambridge University, London. Anak bapak kuliah di mana? McGill University, Kanada. Anak makcik kuliahnya di mana? Sorbonne University, Paris, Perancis. Mantap. Otaknya Al-Quran, hatinya iman dan Islam, bahasa Inggrisnya mantap. Ini anak-anak umat Islam ini enggak gaya barat. Diajak bahasa Inggris menganguh. Where are you come from? La ilaha illallah. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris, kuliah 4 tahun bahasa Inggris, 10 tahun bahasa Inggris. Naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Silakan. Makanya tidak ada yang bisa menguasai Islam ini ke depan. Orang yang hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Arab, Asmaul Husna di kepalanya. Setiap dia diajak ke Masjid Agung, dia ingat Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq. Kalau saya membaca Al-Asmaul Husna ini kuat suaranya. Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafar. Kemarin 2 hari yang lalu acara pesantren Ramadan dengan ibu-ibu pengajian di Panam. Lama saya datang. Ini nyanyikan mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Pas saya sampai, Ya Ahad, Ya Somad. Tapi ini yang dimuliakan Allah. Seni kaligrafi Islam. Anak ibu punya bakat seni, silakan. Tengok cantiknya, Masya Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakuna minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Kapan ini ditulis? 18 Maret 2003, tanggal 14 Muharram 1423. Yang menulisnya siapa? Muktamar. Ustaz kok tahu? Itu tanda tangannya, Muktamar. Meninggal orangnya, sekarang masih hidup. Andai meninggal, tulisan tetap ada. Siapa yang meloloskan APBD-nya? Siapa? Ini menolong agama Allah. Tolong agama Allah dengan kekuasaan yang ada di tangan kita. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Yang punya tanah, ibu punya tanah, iya. Tanah apa nih? BKOE. Tanah apa nih? BKMT. Dirikan di atasnya tak banyak, 3 lokal saja. SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3, SMP IT BKOE, SMP IT PKK, SMP IT BKMT, SMP IT macam-macam. Sudah bisa menyelamatkan anak umat Islam 120 orang. 40, 40, 40, 120 sudah selamat. Kristenisasi, liberalisasi, komunisasi, rusak kepala anak-anak kita. Masuk pagi, pulang sore, full day. Masuk jam 8, pulang jam 4. Tamat SMP, hafal Quran 3 juz. Juz 30, juz 1, juz 29.
Masuk SMA IT, tambah lagi. Insya Allah tamat SMA, anak Riau hafal Quran 6 juz. Berapa hafalan Qurannya? 6 juz. Dulu 3 juz, juz pokat, juz melon, juz mangga. Sekarang sudah Al-Quran di kepalanya. Berapa pelajaran agamanya? 5 pelajaran agama. Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, akidah. Kenapa diajarkan Quran hadis? Supaya jangan sampai meninggalkan Quran. Kenapa diajarkan bahasa Arab? Supaya dia ngerti apa yang dia baca dalam sholat. Supaya dia paham apa yang dia baca dalam Yasin. Tak ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Sampai hari ini belum ada orang Riau sholat pakai bahasa Inggris. Inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you oh my God. Tak ada. Ajarkan dia Quran hadis, ajarkan bahasa Arab, ajarkan akidah akhlak, lurus akidahnya, tidak menyembah batu, tidak menyembah cincin, tidak ikut sekuler, tidak ikut liberal. Ajarkan fikih biar tahu dia nanti kalau emaknya nanya, "Nak, kalau emak sudah sholat witir di masjid, pulang ke rumah, masih bolehkah emak tahajud?" "Boleh, Mak. Karena walaupun sudah witir nanti malam tetap boleh." "Bolehkah emak gosok gigi waktu puasa?" "Boleh." Belajar apa? Fikih. Ini semua mesti ditanamkan. Ajarkan sejarah Islam supaya apa? Mengerti dia dulu Islam ini Nabi Muhammad, selesai Nabi Muhammad Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, selesai Khulafa Rasyidin Bani Umayyah, selesai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hancur Bani Abbasiyah, diakhiri dengan Turki Utsmani 1924, hancur kekuasaan umat Islam menjadi negeri-negeri kecil boneka-boneka yang dipermainkan oleh Amerika dan Eropa. Mengerti dia sejarah agamanya, mengerti dia sejarah negerinya, itu dimasukkan ke dalam sekolah umum, casingnya SMP, casingnya SMA, tapi di dalamnya ada signal 5 pelajaran agama Islam. Yang punya tanah banyak luas, untuk apa tanah banyak-banyak kosong? Ibu punya tanah, iya. Ibu punya duit, iya. Gabungkan tanah dengan duit, dirikan 3 lokal. Banyak guru-guru kita, saudara-saudara kita, sarjana guru yang belum bisa digunakan ilmunya, pakaikan. 5 guru terpakai. Guru bahasa Arab, guru akidah akhlak, guru fikih, guru Quran hadis, guru sejarah Islam. Sudah berapa bisa menampung pekerjaan? Anak kita selamat, negeri kita aman. Caci maki, sumpah serapah tak menyelesaikan permasalahan. Sekarang kita bangga, jamaah haji terbesar Indonesia, jamaah umroh terbanyak Indonesia. Ini buih-buih di tengah lautan. Dia mudah dipecah, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kalau didalamkan agamanya, insya Allah dia akan kuat. Bagaimana kuatnya? Nih, BKW, BKMT, PKK, semuanya sama. Ibu-ibunya saya tak ragu, sikit pun saya tak ragu. Ibu-ibunya sudah selamat. Tapi anak-anaknya yang di luar sana, siapa yang menyelamatkan? Yang masih pakai baju minimalis, yang masih pakai baju you can see, yang masih pakai baju rok setengah tiang. Tak mungkin Ustaz Somad mengambil ceramahnya. Ini sekarang kalau pergilah kita habis sholat ini pergi ke Ramayana, berserak orang pakai baju sepotong-sepotong, tak mungkin saya ceramah di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulah dicampakkan mereka saya ke Sungai Siak. Ini tak selesai dengan ceramah, ini tak selesai dengan iktikaf pengajian. Mesti digalang kekuatan, tapi bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghancurkan. Islam mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatul hasanah, suri tauladan yang baik. Dia mesti didebat, debat dengan cara baik. Wajadilhum, debat mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang lembut. Maka dia akan, tapi jangan kau sangka dia masuk Islam karena lidahmu, bukan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berwarna-warni, beraneka ragam. Kenapa tiba-tiba keluar kata berwarna-warni? Gara-gara menengok jilbab warna-warni. Ada kuning, ada putih, ada merah, ada biru, ada hijau, ada ungu, tapi semuanya sama-sama menghadap Allah, sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bertetangga dengan Sunda, bertetangga dengan Islam, bertetangga dengan Kristen, bertetangga dengan Cina, bertetangga dengan Konghucu, semuanya adalah hamba Allah. Aku beriman kau mungkin posisimu juga akan dapat hidayah kalau aku selalu mengajak kau ke jalan yang benar, tapi andai tidak, Allah yang memberikan hidayah. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Itu salah satu doa. Jadikanlah orang ini dapat hidayah, tapi dapatnya melalui lidah. Ada orang-orang yang bukan ustaz, bukan ustazah,
Tapi orang lain bisa dapat hidayah karena mulut dia, hanya karena ngajak ngobrol, hanya cerita, hanya satu kantor. Luluh hati orang melihatnya. Itu yang dikatakan Nabi, ayyadillahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min umurin ni'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Tadi saya mulai ceramah ini jam 10 kurang, jam 10 lewat 20, sekarang jam 11 lewat 20. Saya di mana-mana ceramah pas 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Innallaha watirun yuhibbul witra. Allah maha ganjil, dia suka pada yang ganjil-ganjil. Maka ada satu solat ganjil, yaitu solat witir. Witir paling sedikit 1, yang agak banyak 3, yang lebih banyak 5, banyak lagi 7, paling banyak 11. Nabi paling banyak solat witir 11 rakaat. Tata cara witir yang 3, bisa 3 rakaat 1 salam, tidak ada tasyahud awal. Supaya beda dengan maghrib. Tata cara yang pertama 3 rakaat 1 salam. Cara yang kedua 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat. Ini kan solat itu sepaket Pak Ustaz. Kenapa dia bisa ada 2? 2 itu kan tak ganjil. Maka nama yang 2 ini syafa' ma'al witri. Dia bukan tersendiri, dia masih sepaket. Dia bukan begini bentuknya 2 pesa 1 enggak, tapi dia begini 2 1. Maka niatnya bagi yang pakai usolli sunnatas syaf'i ma'al witri. Saya solat syafa' 2 rakaat masih sepaket dengan witir, raka'ataini lillahi ta'ala. Nanti tegak lagi usolli sunnatal witri raka'atan. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Maka tata cara yang kedua adalah 2 1. Antara 3 rakaat 1 salam dengan 2 rakaat tambah 1, mana yang lebih afdal? Menurut mazhab Syafi'i lebih afdal yang 2 1. Kenapa? Iftitahnya 2 kali, salamnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, solawatnya 4 kali. Makin banyak bacaannya, makin banyak geraknya, makin banyak pahalanya. Maka masjid-masjid tua di Pekanbaru pakai 2 1. Masjid Raya Pasar Bawah 2 1. Masjid An-Nur 2 1. Dulu 2 1, masih 2 1. Ngasih 2 1. Jadi kalau ada yang mempertanyakan itu, balik baca kitab. Jangan kita ambil kesimpulan dari kenyataan. Orang banyak, belum tentu orang buat banyak dia paham fikih. Maka pilihlah antara 2, 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal macam maghrib, atau 2 1. Usolli sunnatas syaf'i ma'al witri raka'atain lillahi ta'ala. Usolli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Nah, ini tentang masalah pelaksanaan witir. Pertanyaan Ibu, riba. Riba yang kena 4 orang. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang dikasih makan disuapkan riba. Wa katibahu, yang mencatat, yang menulis administrasi riba. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksi dalam transaksi. Saya mau jadi transaksi, kamu jadi saksinya ya. Ikut juga kena. Kulluhum sawa, semuanya sama-sama kena laknat riba. La'anallahu akailar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi kulluhum sawa, semuanya kena. Beda ulama Mesir dengan Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Makkah Madinah, mereka tak ada tawar-menawar, resign. Tapi kalau ulama Saudi Arabia gitu, kalau ulama Mesir ndak. Syekh Yusuf Qardawi mengatakan, kalau dalam keadaan darurat, istri hamil tua, rumah kontrak, kredit motor, hidup susah, maka kau kerja di situ darurat, karena tak boleh memilih mati. Saya pilih mati aja lah, tak boleh. Antara mati sama makan babi, pilih mana? Makan babi. Masuk ke hutan, pilihannya cuma 2, makan babi atau mati. Tak boleh pilih mati. Potong babi itu, ambil colek-colek pakai kecap sedikit, sementara dapat pisang. Begitulah keadaan mereka yang dalam keadaan darurat. Gimana? Sudah keluar? Belum lagi Pak Ustaz darurat ini. Tapi darurat itu ad-darurat tubi'ul mahzurat wa daruratu tuqaddar biqadriha. Ada limitnya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, out, cari kerja yang lebih halal. Jangan seumur hidup. Sudah 2 bank daerah di Indonesia yang dikonversi menjadi bank syariah. Pertama, Bank Aceh, yang kedua, Bank NTB. Maka ada gerakan ekonomi syariah Indonesia ingin supaya Bank Riau Kepri
ingin menjadi bank syariah. Sudah diadakan dialog-dialog dengan pakar syariah Indonesia Syafi'i Antonio, juga dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang. Kenapa NTB dengan Aceh bisa? Apa yang mereka lebih? Kalau hebat-hebat kaya, lebih kaya kita dari NTB. NTB itu punya political will yang kuat. Oleh ini tak bisa dakwah selesai berdoa, kita semua mendoakan, pemimpin-pemimpin kita kuat, maka ekonomi syariah akan bangkit. Kalau bank itu dikonversi, tidak lagi numpang di bank konvensional. BSM syariah itu numpang di bank Mandiri, BCA syariah numpang di BCA, Bank Riau Kepri syariah numpang. Ingat, undang-undangnya bank syariah bisa numpang 16 tahun. Kalau 16 tahun dia tidak memisahkan diri, tutup. Maka kalau dia bisa berdiri sendiri, maka ekonomi umat akan selamat. Jangan sampai makannya baca doa, sholatnya baca doa, di masjidnya rajin, tapi masih bergelut dengan ekonomi riba. Oleh sebab itu ini usaha dakwah berhasil. Kenapa bisa dua bank daerah itu menjadi konversi mutlak 100% menjadi bank syariah? Amal yang tetap mengalir setelah kematian diantaranya adalah amal jariah. Inilah dia, penguasa-penguasa yang dititipkan Allah kekuasaan di tangannya, berhasil dia mengkonversi itu. Selama langit di atas, bumi di bawah, sampai anak cucu cicit kita 7 generasi akan datang, Islam akan kuat. Kenapa? Karena usaha bisa merubah dari yang batil menjadi yang hak. Minaz zulumati ilan nur. Wallahu a'lam bishawab. Di akhir majelis, mari kita berdoa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdus Somad. Ada alim ulama, ada pemimpin yang adil, ada ibu-ibu yang membesarkan anak, melahirkan bersimbah darah, ada ibu-ibu yang tak pernah makan Arab. Dia katakan amin. Doa ini dikabulkan Allah karena ucapan kita. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Di tempat yang agung dan mulia, pada saat yang agung dan mulia, zamban illa ghafarta, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan dari penyakitnya, beri mereka kesabaran ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia, curahkan rahmat kasih sayang pada mereka ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, segala hajat kami di dunia dan di akhirat. Laka ridha wa lana fiha salah, baik hajat kami itu untuk dunia kami, baik pula untuk akhirat kami. Ridha engkau kepada hajat itu. Illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikanlah, mudahkanlah, berikanlah keselamatan. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kepada Riau ini pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallin alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan bumi lancang kuning dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Jauhkan semuanya, bersihkan kami ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Berat perjuangan mereka dalam hidup, banyak tantangan mereka. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami ingin yang terakhir keluar dari mulut kami nanti adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.